Chapter 6-7. Dia awalnya berpikir bahwa pukulannya akan membuat Liang Xi mencari giginya, tetapi ketika tinjunya hendak menyentuh wajahnya, Liang Xi mundur selangkah tepat, membiarkan Wu Chang melakukan pukulan ini. Dia melambai di udara, tetapi tidak ada seorang pun memukulnya, tapi dia hampir mengernyitkan pinggangnya. Wu Changyu menyeka matanya tidak percaya, sementara Liang Xi baru saja merasakan perasaan yang luar biasa. Di matanya, gerakan lawan sama lambatnya dengan kura-kura yang merangkak, dan yang membuatnya lebih menakjubkan adalah bahwa gas merah tembus samar tampaknya keluar dari tubuh lawan. Gerakan Wu Changyu mengikuti gas merah ini. Iya, itu artinya, ada energi merah terlebih dahulu, dan kemudian Wu Changyu akan melakukan tindakan ini pada saat berikutnya. Ada juga beberapa gas yang secara bertahap memudar warnanya, itulah yang akan dilakukan Wu Changyu pada langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Jadi Liang Xi tahu sebelumnya di mana Wu Changyu akan memukulnya selanjutnya, dengan tinjunya, jari kakinya, atau senjata di bawah dahinya, selangkangan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Liang Xi sekarang dapat sepenuhnya mengetahui bagian mana dari dirinya yang akan dipukul Wu Chang ketika dia minum teh. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa dengan kemampuan Wu Chang untuk bertarung sepanjang tahun, dia tidak membutuhkan secangkir teh untuk berurusan dengan Liang Xi belaka, tetapi sekarang ada sesuatu yang jelas salah. Wu Changyu tampak seperti kolaborator inferior yang dibayar Liang Xi. Setiap kali, Liang Xi menghindarinya terlebih dahulu, dan kemudian Wu Changyu menyerang tempat Liang Xi baru saja berdiri, seolah-olah dia telah setuju sebelumnya. Misalnya, Liang Xi melompat dengan dua kaki, dan ketika tubuhnya melayang di udara, Wu Chang menendang kakinya dengan kaki menyapu. Adegan itu sangat aneh sehingga rahang semua orang jatuh ke tanah. Wu Changyu memukul lebih cepat, dan butiran keringat tipis muncul di dahinya. Gerakan Liang Xi tampak lambat, tetapi setiap kali dia dapat menghindari serangan lawan dengan tepat. Penyanyi di atas panggung tidak sebaik mereka. Setelah serangkaian pukulan acak, Wu Changyu menggulung keringat di dahinya, bersandar pada lututnya dan terengah-engah, sementara Liang Xi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatapnya dengan senyum di wajahnya, tidak bernapas satupun. Aku di sini. Liang Xi maju selangkah. Wu Changyu memandang Liang Xi sejenak seolah-olah dia telah bergerak di depannya, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Orang-orang di sekitar mereka hanya merasa bahwa mereka melihat Wu Changyu yang terbang mundur dengan kepala terangkat di depan matanya. Liang Sisu melihat bahwa tiga saudara laki-laki pengganggu dari keluarga Wu tidak enak dipandang, dan beberapa tael perak dari terakhir kali Nona Wang membuatnya semakin khawatir, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Tumitnya menghantam dagu Wu Changyu dari bawah ke atas. Tulang di dagu Wu Changyu patah dalam sekejap, dan gusi atas dan bawah bertabrakan dengan keras. Giginya mengaduk semua gusi menjadi daging cincang tanpa ketegangan. Gigi yang patah dimasukkan secara acak ke dalam mulutnya, dan dua baris gigi seri bentak. Menggigit ujung lidah, sejumlah besar darah menyembur keluar dalam sekejap. Wu Changyu menyandarkan kepalanya ke belakang dan naik ke udara, bagian bawah wajahnya meremas ke bagian atas, mulutnya sedikit terbuka, dan gigi yang patah dan daging cincang bercampur darah lengket membuka monster di udara. Dengan ledakan keras, Wu Changyu jatuh ke tanah dengan parah, seluruh wajahnya tidak lagi terlihat, tulang-tulang di bawah hidung semuanya hancur, pipi tanpa penyangga seperti kain busuk yang direndam dalam air kotor, dan mata anak itu melotot ke atas, darah masih mengalir keluar dari lubang yang awalnya adalah mulutnya, dan pria itu sudah pingsan. Liang Xi tidak menyangka tendangannya akan memiliki kekuatan yang begitu besar, jadi dia membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Kakak, Wu Changfu dan Wu Changgui bergegas, melihat penampilan berdarah Wu Chang, marah dan ketakutan. Kakak laki-lakinya sama sekali tidak berguna dalam kehidupan ini. Saudaraku, bunuh dia untukku. Wu Changgui pada dasarnya brutal, dia tiba-tiba berdiri dengan mata merah dan memimpin sekelompok orang untuk menyerang Liang Xi, bersumpah untuk menghancurkan tubuhnya menjadi 10.000 keping. Liang Xi linglung karena cedera yang disebabkan oleh tendangannya, dan ketika dia sadar kembali, Wu Changgui sudah menendang selangkangannya. Melihat dia begitu tak tahu malu, Liang Xi juga mengangkat kakinya dan menendang betisnya, yang lebih dulu. Terdengar suara berderak, wajah Wu Changgui membengkak menjadi warna hati babi, betisnya ditendang di tempat, dan bagian yang patah dimasukkan dari betis, dan keluar kolom darah hitam tebal dengan kicauan putih. Terak tulang bisa membuat tenggorokan orang berbulu di bawah sinar matahari. Sekarang dia telah menyinggung mati, Liang Xi tidak lagi sopan, dan bergegas ke kawanan seperti harimau turun gunung. Melihat Liang Xi yang membuat jalan ini berantakan, Yuan King yang berdiri di atap di kejauhan,
membelai janggutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sepertinya secara tidak sengaja membiarkan alien muncul di para pembudidaya yang awalnya mengandalkan senjata ajaib Zenli, pertarungan tangan kosong metamorfosis yang sangat mampu. Memikirkan hal ini, Yuan King yang ingin tertawa. Liang Xi, yang muncul di Tianlingmen setahun kemudian, sangat menantikannya. Dia adalah satu-satunya monster di 7 alam. Meskipun 3 saudara laki-laki dari keluarga Wu dan budak-budak itu biasanya adalah orang-orang pemberani dan agresif, tetapi mereka adalah orang-orang biasa, dan mereka benar-benar berbeda dari tubuh yang Liang Xi telah ubah setelah 10.000 tahun Zenli. Bahkan jika Liang Xi hanya menusuk dengan jari kelingkingnya, mereka akan jatuh ke tanah dengan patah tulang dan berkabung. Dalam waktu singkat, mereka semua jatuh ke tanah, dan yang paling tidak terluka mungkin tidak bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan. Mereka yang mengalami cedera yang lebih serius, seperti Wu Changyu, mungkin tidak akan dapat merawat diri mereka sendiri selama sisa hidup mereka, dan semua rahang yang patah akan membuat masalah baginya untuk makan di masa depan. Berdiri di tengah-tengah yang terluka, Liang Xi menatap kosong ke tangannya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, mundur selangkah untuk melihat langit, dan melangkah lebih jauh dan menikmati kebahagiaan tanpa akhir. Orang dahulu benar-benar tidak berbohong padaku. Kan, sudah lebih dari 700 tahun sejak berdirinya negara bagian Chu. Wilayah ini dikenal dengan mencapai matahari terbit di timur, kembalinya laut di barat, lautan kematian di gurun di selatan, dan kubah es gunung salju Wanren di utara. Wilayahnya luas dan tak terbatas. Populasi seluruh negara adalah miliaran. Seluruh benua dapat dianggap sebagai salah satu negara adidaya terbaik. Tianlingmen terletak di arah paling barat laut negara bagian Chu. Tak perlu dikatakan, itu sunyi dan tandus, dan perjalanannya sangat sulit. Oleh karena itu, jika bukan karena bangsawan istana kerajaan atau pengusaha kaya, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melintasi daerah tak berpenghuni yang luas untuk mencapai kaki simen. Musim semi dan musim gugur datang dan kemudian datang ke pemulihan semua hal, dan waktu dalam setahun berlalu dengan cepat. Hutan tak berujung di bawah gunung Tianling akhirnya mengantar musim semi setelah musim dingin bersalju. Sungai kecil menerobos es dan mengalir lagi. Dua makhluk mirip kelinci sedang menggali liang mereka di tanah, telinga panjang mereka menajam dan melihat sekeliling. Tiba-tiba sesosok muncul dari semak-semak di dekatnya dan meraih telinga kedua hewan itu. Kaget, kedua hewan itu membuka mulut mereka secara bersamaan, dan dua panah air menembak langsung ke wajah penyerang. Liang Xi, yang telah berada di jalan sepanjang tahun, yang menangkap kedua hewan ini. Dia juga memiliki pengalaman menangkap hewan yang sedikit berbahaya. Begitu mereka membuka mulut, Liang Xi menundukkan kepalanya. Dua anak panah air bergesekan dengan kulit kepala Liang Xi dan melesat sejauh 3-4 kaki. Segera setelah mereka selesai menembakkan panah air, Liang Xi meraih telinga mereka dan menghancurkannya ke tanah, membuat dua suara teredam, semua binatang seperti kelinci pingsan dan menunggu dengan patuh sampai Liang Xi membukanya babat. Hewan jenis ini sudah menjadi makanan pokoknya sejak Liang Xi masuk ke dalam hutan. Awalnya Liang Xi mengira itu kelinci, namun ia juga mengalami kerugian kecil. Terlalu berbahaya untuk menunggu sampai seseorang mendapat kesempatan untuk bertanya apa ini. Melihat makan siang hari ini, Liang Xi menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu melihat sekeliling tanpa daya. Dia telah berjalan di hutan ini selama lebih dari setengah tahun, dan dia tidak pernah bisa keluar. Karena perubahan fisiknya, tidak masalah baginya untuk melakukan perjalanan ribuan mil sehari 800 di malam hari. Meskipun ada penundaan selama beberapa waktu di sepanjang jalan, dia masih tiba di hutan di kaki gunung. Gunung Tianling setengah tahun yang lalu. Direncanakan untuk bisa keluar paling lama 2 bulan, tapi saya tidak tahu mengapa, Liang Xi selalu merasa berputar di dalamnya. Menghitung hari ketika Tianlingmen menerima magang setiap 4 tahun akan datang dia biasanya malas, dia juga mulai gelisah. Melihat matahari, yang ditutupi oleh dedaunan tebal, Liang Xi berjalan ke sungai dengan makanan siangnya. Dia tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Karena dia bisa berjalan dalam waktu setengah tahun, tidak apa-apa untuk berjalan beberapa hari lagi. Ini hanya masalah sepele bahwa Tianlingmen tidak bisa menjadi seorang kultivator karena kesalahan, tetapi jika Yuan Qingyang menganggapnya sebagai miliknya dan tidak percaya pada kata-katanya, itu pasti akan lebih tidak nyaman bagi Liang Xi daripada membunuhnya, jadi premis dari istirahat itu baik. Masih harus meluangkan waktu untuk bergegas. Dia dengan terampil mengeluarkan 2 kelinci bunga kecil. Liang Xi tidak bisa memikirkan apa yang harus disebut hewan-hewan yang menembakkan panah air ini,
jadi dia memanggil mereka begitu untuk saat ini, dan kemudian mencuci semua darah di sungai. Memanfaatkan waktu ini, Liang Xi mengambil foto dirinya di depan sungai. Di bawah pantulan sungai, rambutnya diikat santai di kepalanya dengan seikat rumput, wajahnya masih bersih, tetapi pakaiannya compang camping dan compang camping, hampir seperti secarik kain. Ini juga tidak mungkin. Ada begitu banyak semak di hutan yang ditarik ke kiri dan ke kanan, dan kadang-kadang berkelahi dengan beberapa binatang buas. Merupakan keajaiban bahwa mereka masih bisa memakainya sekarang. Meskipun pakaiannya belum dicuci atau diganti selama lebih dari setengah tahun, tidak ada bau sama sekali. Liang Xi memperkirakan ini juga karena tubuhnya telah diubah oleh Yuan Qingyang. Berlari tahun ini tidak hanya tidak menggoreskan angin dan embun beku di wajah Liang Xi, tetapi malah membuat wajahnya yang sudah bersudut menjadi lebih heroik. Melihat sungai sebentar, Liang Xi tersenyum, tidak, saya mengenakan pakaian yang sedikit compang camping. Bagaimana saya bisa menutupi kegenitan saya yang tiada taranya? Petik 2. Puas, dia membawa 2 potong daging empuk yang telah dikupas dan berjalan ke tepi sungai. Liang Xi membersihkan ruang terbuka tanpa daun dan kemudian mulai merenung lama sebelum dia berhasil mengebor kayu untuk membuat api. Api kecil yang dinyalakan dengan hati-hati dan perlahan mulai, ketika api terbentuk, Liang Xi melemparkan cabang-cabang yang mati ke dalamnya, dan kemudian menggunakan cabang untuk menusuk kedua kelompok daging dan meletakkannya di atas api. Setelah beberapa saat, permukaan daging merah muda asli yang lembut mengapung lapisan kecoklatan yang bagus, dan minyak wijen terus merembes keluar, menetes ke dalam api, mendesis dan harum. Perlahan memegang dan memutar cabang, Liang Xi mengendus sebatang dupa, dan merasa hampir sama. Dia mengangkat cabang untuk mencicipi jika dagingnya dimasak, ketika ada ledakan tiba-tiba, tanah bergetar hebat, dan pohon-pohon di sekitarnya gemerisik, ada getaran, dedaunan berkibar dan jatuh, dan suara memekakkan telinga mengejutkan Liang Xi, dan hampir melemparkan makan siang dari tangannya. Ada apa? Dia melompat tinggi ke pohon besar dan membuat pergola untuk melihat-lihat. Hutan tidak terbatas sejauh mata memandang, dan mata penuh dengan tanaman hijau subur, tidak mungkin untuk melihat dari mana suara keras barusan berasal. Liang Xi bertanya-tanya ketika tiba-tiba bayangan hitam besar naik ke langit di kejauhan dan kemudian menabrak dengan keras. Pohon-pohon jatuh ke tanah dengan tidak teratur. Dari arah Liang Xi, tampaknya tanah tiba-tiba runtuh tanpa alasan. Tanah bergetar hebat lagi, tapi hanya melirik ke arah itu. Liang Xi buru-buru memeluk batang pohon di sampingnya dan tidak jatuh. Suara gemuruh mengguncang gendang telinganya, dan Liang Xi melompat dari pohon besar, lapisan tebal daun jatuh ke tanah, dan lembut ketika dia menginjaknya. Tanah terus bergetar sedikit seolah-olah gempa susulan telah mereda. Liang Xi melompat turun dari pohon dan menginjak tanah, merasa seperti dia mabuk dan harus terus-menerus diguncang untuk menstabilkan tubuhnya. Saya tidak tahu apa yang membuat keributan besar, tetapi rasa ingin tahu Liang Xi juga meningkat, dan dia memasukkan cabang dengan makan siang di batang pohon di sampingnya, dan bergegas menuju ke arah bayangan tadi, pergi. Sebelum dia mendekat, suara mendesis yang entah dari mana terus mengalir ke otak Liang Xi dari telinganya, seperti perasaan ular kecil yang tak terhitung jumlahnya menggali kepalanya, membuatnya pusing untuk sementara waktu. Memegang pohon besar di sampingnya dengan tangannya dan terengah-engah beberapa saat sebelum merasa lebih baik. Mumi? Apa? Liang Xi merobek 2 helai kain dari pakaiannya dan memasukkannya ke telinganya sebelum melanjutkan. Sementara itu, ada beberapa suara keras, disertai dengan deru pohon yang menjulang tinggi jatuh ke tanah. Entah kenapa, Liang Xi merasa kedinginan mulai dari telapak kaki hingga kepalanya. Dia ingin berbalik dan melarikan diri beberapa kali, tapi dia penasaran lagi dan lagi, mendorongnya ke depan untuk mencari tahu. Ketika Liang Xi merasa bahwa dia semakin dekat dengan masa gelap barusan, sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Liang Xi bersembunyi di sebatang pohon besar dan menunggu beberapa saat, lalu berjalan dengan hati-hati setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya. Sebelum dia menyadarinya, dia telah mencapai bagian terdalam dari hutan, tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Cabang-cabang lebat dan dedaunan dari pohon-pohon raksasa yang menjulang telah menghalangi langit, dan cahaya di sekitarnya seperti malam musim dingin. Kamu harus melebarkan mata untuk melihat dengan jelas ada bau samar di udara. Liang Xi mengamati sekeliling dengan cermat, dan tiba-tiba 2 lentera besar berwarna merah darah tiba-tiba menyala 100 langkah jauhnya. Anda dapat melihat dengan jelas dari jarak seperti itu, dan kedua lentera itu setidaknya setinggi 1 orang. Itu tidak mungkin lentera kulit manusia. Liang Xi sangat ketakutan sehingga lapisan keringat putih muncul di belakang punggungnya.
Dia telah mendengar dari generasi yang lebih tua bahwa ada semacam keluhan di kedalaman hutan. Kulit orang hidup dikupas, dan darah manusia digunakan sebagai minyak lampu untuk mengangkat lentera kulit manusia. Tepat ketika dia mempertimbangkan apakah akan melarikan diri terlebih dahulu, kedua lentera itu sepertinya membenarkan tebakan Liang Xi, dan suara tetangga datang dari arah lentera. Kemudian potongan pohon itu sepertinya didorong oleh tangan raksasa yang tidak terlihat, dan seluruh barisan pohon kuno didorong menjauh dari posisi semula di bawah momentum destruktif, dan akar pohon yang kedalamannya beberapa meter juga ditarik ke pohon-pohon yang patah menumpuk dengan berat dan menekan ke arah Liang Xi dengan kuat. Begitu pohon tumbang, matahari bersinar, Liang Xi berteriak, dan buru-buru melompat ke tempat yang aman di sebelahnya, melihat ke arah kedua lentera. Ini membuatnya takut hampir jatuh dari udara. Tangan dan kakinya yang dingin tergores oleh cabang sebelum dia pulih. Dia berguling di tempat beberapa kali untuk menghindari pohon-pohon berusia 10.000 tahun itu dan kemudian mengumpulkan keberanian untuk melihat. Lagi, seekor ular raksasa hitam pekat berjongkok di ruang terbuka tidak jauh, tampak seperti bukit. Tubuh diperkirakan membutuhkan 3 Liang Xi untuk dipeluk, dan panjang tubuhnya setidaknya 70 atau 80 kaki. Sisik di seluruh tubuh tampaknya menyerap cahaya, dan terlihat seperti bayangan besar. Kepala ular itu tampak seperti tangki air yang sangat besar. Kedua lentera merah tadi adalah sepasang mata merahnya. Di bagian atas kedua matanya, banyak bekas luka seperti bangkai terjerat di atasnya. Rambut tenggorokan. Ular yang sangat besar. Liang Xi bersembunyi di tumpukan kayu yang patah tadi. Situasi saat ini sangat jelas, pergerakan bumi dan gunung barusan disebabkan oleh ular raksasa ini, dan ketika dipelintir, sebagian besar pohon patah dan terdorong ke samping. Sekarang, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ia hampir rata dengan tanah dalam radius setengah mil, dan hanya beberapa pancang kayu dengan retakan yang tidak rata yang terlihat setengah terkubur di dalam tanah. Ular raksasa itu menatap ke satu arah, matanya tajam dan terus-menerus menyemburkan huruf. Dari sudut pandang Liang Xi, saya tidak bisa melihat apa yang sedang dilihatnya, tetapi saya bisa melihat lubang hitam besar tidak jauh dari sana. Lapisan tipis tanah mengambang ditumpuk di sekitar pintu masuk lubang, seolah-olah ada sesuatu yang datang, keluar dari lubang besar, sama seperti saat dibesarkan. Mungkinkah ular ini memanjat dari lubang ini? Liang Xi menyentuh dagunya dan melihat ke lubang besar sebelum melihat ular itu. Secara umum terdengar bahwa ular sanca raksasa melayang-layang di pohon-pohon tinggi, dan sepertinya saya belum pernah mendengar seekor ular muncul dari tanah. Tepat ketika Liang Xi bingung, sebuah cahaya tiba-tiba melintas di mata merah ular raksasa itu, dan dengan sapuan, tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah dari tali. Liang Xi buru-buru melompat dan naik ke tumpukan kayu di depannya untuk melihat ledakan. Kepala ular itu menabrak pohon besar dan menabrak tanah. Di tengah debu, Liang Xi melihat benda putih kecil melompat ke udara. Kehilangan pukulan, ular raksasa itu memutar dan dengan cepat berbalik untuk menghadapi mangsanya lagi. Liang Xi juga mengambil kesempatan ini untuk melihat dengan seksama, dan tertegun sejenak, berdiri dengan keempat kakinya itu sebenarnya adalah rubah kecil seputih salju. Tubuh rubah kecil itu bersih, dan ekornya yang berbulu terangkat tinggi, menatap ular raksasa yang berkali-kali lebih besar dari dirinya. Setelah pukulan yang meleset, ular raksasa itu tampaknya tidak terpancing, tetapi perlahan-lahan melepaskan tubuhnya, merentangkan ekornya jauh-jauh, dan melingkari tubuh bagian atasnya. Baunya menangkap lokasi target. Tiba-tiba, kepala ular itu miring ke samping, dan matanya melirik ke arah Liang Xi, seolah-olah dia sedikit bingung. Liang Xi sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menarik kepalanya, menyandarkan punggungnya ke tiang, dan diam-diam berdoa agar dia tidak ditemukan oleh ular raksasa itu. Legenda mengatakan bahwa ketika ular makan makanan, mereka menelannya utuh. Liang Xi tidak ingin terjerat dengan cairan perut di perut ular saat masih sadar. Setelah menentukan bahwa bau asing yang mengganggu tidak akan menimbulkan ancaman bagi pemangsanya saat ini, perhatian ular raksasa kembali ke rubah putih kecil. Setelah beberapa saat, tidak ada gerakan, dan Liang Xi diam-diam menjulurkan kepalanya lagi, berpikir dalam hati mengapa ular ini ingin memakan rubah kecil, apa perbedaan antara makan biji wijen saja. Saat Liang Xi membuat tebakan liar, rubah kecil itu perlahan berjongkok, punggungnya lurus, dan lingkaran perak perlahan muncul di lehernya. Apa itu? Liang Xi buru-buru menyeka matanya dan melihat dengan seksama. Dia ingat bahwa Yuan Qingyang juga memiliki cahaya putih di tubuhnya ketika dia mengajarinya latihan. Rubah juga bisa berkultivasi sendiri. Liang Xi tercengang. Gunung Tianling memang gunung peri tempat sekte budidaya berada, dan bahkan hewan lebih mampu daripada orang biasa.
Yang membuat rahang Liang Si semakin ternganga adalah ular itu menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Ia, Liang Si berani bersumpah dengan kualitas murninya, bahwa ular yang tampak bodoh dan sedikit jahat itu benar-benar menunjukkan ekspresi serius. Melihat cahaya perak yang semakin menyilaukan di leher rubah kecil itu, ular raksasa itu memutar lehernya beberapa kali. Mata ketiga lebih besar dari dua mata lainnya, yang oranye seperti sepotong kuning telur mentah yang bergoyang di rongga mata. Liang Si hanya meliriknya dan merasa kulit kepalanya meledak dan otaknya sangat bengkak, dia buru-buru memalingkan kepalanya dan tidak berani melihat lagi. Ketika ular raksasa itu membuka mata ketiganya, cahaya perak di leher rubah kecil itu tampak sedikit redup. Tampaknya merasa bahwa mata aneh ular raksasa itu mungkin menimbulkan ancaman besar, rubah kecil itu melompat dengan tangisan lembut dan membuka mulutnya sedikit, dan bola api besar menghantam tepat 7 inci dari ular raksasa itu. Sepertinya dia pernah menderita bola api ini sebelumnya, dan ular raksasa itu dengan cepat berbalik dan menembus bola api. Bola api itu membuka celah di hutan lagi, dan pohon-pohon yang disentuh oleh api langsung berubah menjadi film karbon hangus dan jatuh ke tanah. Setelah lebih dari satu pukulan, ular raksasa itu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, menjentikkan lehernya, membuka topeng berdarah besar, dan menggigit kepala rubah kecil. Tubuh rubah kecil itu ada di udara, dan dia tidak bisa bergerak atau mundur. Melihat mulut ular besar itu hendak membungkusnya, jantung Liang Si tiba-tiba berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar dan berteriak. Bahaya! Tanpa diduga, akan ada tembakan pihak ketiga, dan gerakan ular raksasa dan rubah kecil sedikit stagnan. Kesempatan langka terbentang di depannya, dan rubah kecil itu membuat langkah tegas untuk membuka mulutnya dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk menyemburkan api besar yang menghanguskan. Pada saat ini, tulang rahang atas dan bawah ular raksasa itu semuanya menyebar dan mulutnya terbuka lebar, dan tidak mungkin untuk menariknya kembali dalam sekejap. Api sepanjang beberapa meter menembus tenggorokan ular piton raksasa seperti pedang tajam, dan pecah dari bagian belakang lehernya. Daging robek hancur seperti langit penuh kembang api dan tersebar di sekitar. Ular raksasa itu mengeluarkan raungan melengking dari kedalaman tenggorokannya, dan seluruh tubuhnya menyusut kembali seperti kejang. Setelah berhasil, rubah kecil menggunakan momentum untuk melompat beberapa kali dan berdiri jauh, membentuk bentuk segitiga dengan Liang Si dan ular raksasa. Punggung Liang Si dipenuhi keringat dingin. Teriakan tadi benar-benar tidak disengaja. Memikirkan tenggorokan ular piton yang penuh duri, dia merasa mual. Sekarang rubah kecil itu tidak terluka, dia menimbulkan kerusakan berat pada lawannya, baru kemudian Liang Si merasa tubuhnya kehilangan kekuatannya, dan kakinya hampir tidak bisa bergerak. Ular sanca raksasa meraung aneh, ketiga matanya melotot ke arah Liang Si, surat ular itu dengan cepat menelannya, dan ketika dia mengetahui bahwa bau ini adalah yang baru saja dia rasakan, dia langsung marah, dan ekornya disandarkan di tanah, berdiri tegak dan gemetar. Apa yang dilakukannya? Liang Si menatap ular raksasa itu, dan melihat bahwa ular raksasa itu memiliki kepala yang besar dan tubuh yang lebih kurus. Itu tampak seperti jamur besar, dan juga seperti, jadi ada apa? Ya barang. Aduh. Ular raksasa itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan mengaum ke arah Liang Si. Liang Si hanya merasa matanya gelap, dan mulut ular yang melebar penuh itu seolah menutupi langit dan matahari. Siklon tornado kecil tersapu di udara di sekitar, dan bau busuk datang dengan embusan angin. Liang Si hanya menarik sedikit napas dan hampir memuntahkan makan malam tahun baru tahun lalu. Baunya sangat kuat. Jika hanya bau busuk, tidak apa-apa. Ini masalah selera, selama Anda mencubit hidung, tidak apa-apa. Tetapi yang membuat Liang Si semakin tidak nyaman adalah ular ini tidak memiliki pengetahuan diri sama sekali, dan tidak tahu seperti apa sekarang. Betapa menjijikkannya. Rubah kecil itu menembus lubang besar yang meledak di rahang atas. Dengan lolongannya, mulut besar udara mengalir ke mulutnya dari lubang. Daging cincang berkibar tertiup angin seperti bendera yang compang camping. Darah dan buih beterbangan kemana-mana, dan beberapa potong daging ular mengenai kaki Liang Si. Dia harus mencubit hidungnya dan menutup matanya, memarahi dirinya sendiri bahwa ular mati ini sebenarnya bermaksud memperkosa matanya yang murni. Tiba-tiba, Liang Si merasakan getaran di sekujur tubuhnya, seperti jarum bersinar di punggungnya, dan bulu-bulu di punggungnya berdiri satu persatu. Sejak diberdayakan oleh Yuan Qingyang, intuisinya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Pada saat ini, dia merasakan aura pembunuh yang kuat memancar dari ular raksasa itu, dan tujuan ular raksasa itu tampaknya adalah dirinya sendiri. Ketika saya membuka mata saya,
saya melihat bahwa ular raksasa itu terbungkus kabut merah yang melambangkan aura pembunuh, dan itu sudah mengunci dirinya sendiri. Liang Xi menyeringai dan tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya berkata hati-hati, mengapa Anda melemparkan semua kemarahan di kepala saya? Maksud saya sebenarnya adalah bahwa Anda harus berhati-hati dengan bola api orang lain. Tapi alasan dengan ular itu benar-benar tidak bisa dijalankan. Ketika dia melihat kabut merah bergegas ke arahnya, Liang Xi berteriak, "Mumi," dan berbalik dan berlari liar. Ular raksasa dan rubah kecil tercengang oleh tindakannya. Ular raksasa itu dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan mengejar Liang Xi dengan mulutnya yang patah. Ukurannya sangat besar, berputar-putar di hutan, mengabaikan pepohonan di sekitarnya, dan momentum destruktifnya akan menghalangi pohon besarnya sendiri. Semuanya hancur berantakan, dan terlempar ke samping, dan melihat ke bawah dari atas, saya merasa bahwa hutan itu entah kenapa runtuh. Melihat ular raksasa mengejar Liang Xi, rubah kecil memanggil 2 kali dan kemudian melompat mengejarnya. Liang Xi melebarkan kakinya untuk melarikan diri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ular itu akan mengarahkan sasarannya kepadanya hanya dengan meneriakkan satu kalimat hari ini. Gemuruh keras di belakangnya semakin dekat, dan mulut besar ular raksasa penuh taring itu tampaknya menempel di punggungnya, dan bau busuk menyebabkan Venus bergegas keluar di depan mata orang-orang. Liang Xi berkeringat banyak karena berlari. Dia jatuh beberapa kali di jalan, dan wajahnya tergores oleh cabang. Pakaian yang awalnya tidak berbentuk lebih terlihat seperti kain compang camping. Aku belum makan siang, jadi kejar adikmu. Melihat bahwa tidak ada jalan di depan, kebencian Liang Xi karena dikejar sepanjang jalan akhirnya meletus, dan dia mengambil batu dari tanah. Tubuh ular raksasa yang berenang ke depan tiba-tiba berhenti, dan ekornya lurus dan menyapu ke arah Liang Xi dengan 1000 kekuatan. Ekor besar menyapu seluruh barisan pohon dan jatuh. Liang Xi tidak bisa mengelak saat ini. Mengandalkan 10.000 tahun perlindungan tubuh Zhenli, dia mendorong ekor ular dengan tangan horizontal. Rubah kecil yang baru saja tiba melihat pemandangan ini, mulut kecilnya terbuka lebar, dan dia menoleh dan tidak berani melihat lagi. Liang Xi hanya merasakan kekuatan yang kuat mengenai lengannya dan menyebar melalui lengannya ke dadanya. Jantung dan paru-parunya tampak tergeser, dan tenggorokannya terasa manis. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Terbang menjauh, darah yang menyembur dari mulutnya membentuk lengkungan aneh di udara, dan tubuhnya menabrak 7 atau 8 pohon sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Ekor ular raksasa itu menyapu Liang Xi, dan itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Rasa sakit yang parah dari ekornya membuat tubuhnya meregang dengan kejang, dan ada ekspresi ngeri di matanya. Setelah memecahkan Liang Xi, ular raksasa itu mencari rubah kecil itu lagi. Karena Liang Xi membantunya sebelumnya, rubah kecil itu juga mengkhawatirkan keselamatan Liang Xi saat ini, dan buru-buru melompat ke reruntuhan tempat Liang Xi jatuh. Sangat disayangkan bahwa pohon-pohon yang rusak semua ditumpuk bersama, dan tidak ada cara untuk menemukan Liang Xi di bagian bawah, diperkirakan telah menjadi berlumpur. Ada jejak kemarahan di mata rubah kecil, jika Liang Xi melihatnya pada saat ini, dia akan terkejut lagi. Gunung Tianling benar-benar tempat yang ajaib, bahkan binatang kecil pun dapat mengungkapkan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan di mata mereka. Saya tidak tahu apa yang harus diberikan kepada mereka, apakah mereka akan membayar untuk meramal. Ketika kedua hewan itu saling berhadapan lagi, tumpukan pohon tiba-tiba bergerak sedikit, meskipun amplitudonya kecil, rubah kecil yang berdiri di atasnya dapat merasakannya dengan jelas. Mata rubah seterang pernis memancarkan ekspresi terkejut, tapi lebih dari itu luar biasa. Anda harus tahu bahwa orang biasa yang terkena kekuatan sebesar itu adalah yang paling ringan dan seluruh tubuhnya patah 1 inci, bagaimana dia masih bisa bergerak di bawahnya. Selain itu, pohon-pohon raksasa ini setidaknya berusia 100 tahun, dan masing-masing seberat 1000 ton. Memikirkan hal ini, rubah kecil menundukkan kepalanya diam-diam di dalam hatinya, aku khawatir itu hanya khayalannya sendiri. Tetapi tumpukan kayu itu segera bergerak lagi, dan jelas ada sesuatu yang akan naik dari bawah, dan beberapa batang kayu di atasnya sudah berguling ke tanah. Ular raksasa itu menggelengkan kepalanya menghadap tumpukan kayu dan terus memuntahkan huruf, dan sepertinya agak sulit dipercaya. Sialan, itu membuatku sakit sampai mati. Liang Xi kecewa dan mengangkat balok kayu di punggungnya dan memanjat, terengah-engah, darah menetes dari sudut mulutnya, dan hampir semua pakaiannya tertutupi. Itu robek, hanya menyisakan beberapa potong kain tipis untuk menutupi tempat-tempat penting. Rubah kecil secara tidak sengaja menoleh untuk melihat Liang Xi berjongkok di sana dengan kaki disilangkan,
dan sesuatu yang tampak seperti versi mini dari ular raksasa terlihat samar-samar. Ular raksasa itu juga kaget karena Liang Xi masih hidup, dan lupa menyerang. Rubah kecil itu menoleh untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Liang Xi. Dia tidak mengerti bagaimana orang yang tampak kurus ini bisa dipukul begitu keras atau tidak mati, dan dia tidak terlihat seperti pembudidaya di dunia manusia. Apakah pembudidaya dikejar oleh ular raksasa? Liang Xi memuntahkan seteguk darah dan berdiri dan menunjuk ular raksasa seperti bukit. Hari ini, aku akan meledakkan kerisanmu dengan duri dan memanggangmu. Petik 2. Rubah kecil itu pusing untuk sementara waktu, apakah ada pembudidaya yang menyebut diri mereka Laozi? Apa itu krisan? Liang Xi awalnya sedikit takut pada raksasa ini, tetapi rasa sakit setelah dipukul merangsang sarafnya. Motto hidupnya yang biasa adalah, jika kamu berani memukul wajahku, aku akan menghancurkan wajahmu, dewa nomor 1 di kota Yangdu sekarang benar-benar kesal. Tidak peduli seberapa besar Anda masih binatang, Anda tidak memiliki kekuatan, tidak ada kekuatan, tidak ada otak, saya takut dengan ukuran Anda. Selain itu, bahkan jika kepalamu terlihat seperti kura-kura, itu tidak mungkin kepala itu. Setelah berbicara, Liang Xi mengambil sebatang kayu dan melemparkannya ke arah kepala ular itu. Potongan kayu yang patah beberapa kali lebih besar dari tubuh Liang Xi, dan itu lebih dari cukup untuk menjadi balok rumah utama, tetapi diangkat oleh Liang Xi dengan mudah dan dihancurkan. Ular raksasa dan rubah kecil terkejut. Titik. Kan menghindari kayu berduri, tetapi sepotong besar kulit ular terhapus dari leher ular raksasa itu, memperlihatkan daging merah muda yang lembut di dalamnya. Rasa sakit itu merangsang keliaran ular raksasa itu, ia membuka mulutnya dan bergegas menuju Liang Xi lagi, dan ekornya yang besar menamparnya dengan keras. Liang Xi dan rubah kecil melompat ke samping pada saat yang bersamaan. Tumpukan kayu benar-benar hancur menjadi serbuk gergaji dan terbang ke udara, dan kemudian berhamburan ke bawah satu demi satu. Rubah kecil melompat ke samping dengan ringan. Karena organ dalam Liang Xi baru saja terluka, gerakannya tidak sefleksibel sebelumnya, dan dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Melihat tubuh Liang Xi tidak stabil, ular raksasa itu mengulangi trik lamanya dan menyapu lagi dengan ekornya secara horizontal. Kali ini ular raksasa kehilangan perhitungannya, dan para dewa melihat bahwa itu tidak dapat dihindari, dan menyebar ke empat kakinya dan jatuh ke tanah sekaligus. Meskipun ekor ular raksasa itu menyapu tanah, masih ada celah antara itu dan tanah. Ekor ular itu menyapu punggung Liang Xi, dan menyapu pohon lagi. Para dewa berdiri dan berkata dengan bangga, aku tidak akan jatuh di dada yang sama, alur 2 kali berturut-turut. Petik 2. Liang Xi memutuskan hari ini bahwa dia ingin membalas dendam sekarang. Rubah kecil dan ular raksasa pada awalnya adalah musuh bebuyutan. Sebelum Liang Xi berbicara untuk membantu rubah, ular raksasa melampiaskan amarahnya pada Liang Xi, jadi situasi saat ini sangat jelas. Liang Xi dan rubah kecil membentuk geng untuk menangani ular raksasa bersama-sama. Meskipun ular raksasa itu sangat besar, dari sudut pandang saat ini, metode serangannya tunggal, dan tidak ada cara lain selain memukul ekor dengan tubuh. Setelah Liang Xi menguasai trik untuk menghindari serangannya, mengandalkan dirinya sendiri untuk melihat arah serangan ular raksasa berikutnya, setiap kali ular raksasa itu tidak berhasil, dan batu yang dia lemparkan membuat binatang itu semakin kesal. Lubang darah dengan mulut terbuka untuk mengungkapkan rahang atasnya terus mengaum, dan mata kuning di dahinya merah, seolah-olah akan membelah. Gerakan melompat dan melompat rubah kecil bahkan lebih lincah, dan ular raksasa tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Dari waktu ke waktu, bola api yang keluar dari celah akan mengenai ular raksasa dan itu akan membuka luka besar, dan darahnya seperti air terjun yang mengalir deras. Kabut darah menutupi langit sedemikian rupa sehingga mata orang tidak bisa melihat dengan jelas. Entah kenapa, Liang Xi berdetak kencang, dan tiba-tiba ada perasaan bahwa seluruh tubuhnya menyatu dalam pertempuran, tubuhnya tampak menjadi ringan dan semua gerakan menjadi luar biasa alami. Dia tidak memperhatikan, dan ada cahaya hijau samar di tengah telapak tangannya. Pepohonan di sekitarnya seolah merasakan cahaya hijau, dan ranting-rantingnya bergoyang dan mengeluarkan suara gemerisik seperti ombak laut, yang jauh dan luas. Liang Xi tiba-tiba melemparkan batu ke tengah mata kiri ular raksasa itu, mata merah darah itu meledak, dan darah yang memancar keluar jauh. Rubah kecil, yang ada di udara, tidak bisa mengelak dan basah kuyup, dan tubuhnya membeku. Ular raksasa itu memutar seluruh tubuhnya kesakitan, dan tiba-tiba melihat rubah kecil yang tidak seimbang tepat di depannya. Dia sangat marah sehingga dia tidak ragu lagi.
Ekornya melingkarkan rubah kecil di pinggang dan memasukkannya ke dalam mulutnya yang terbuka. Rubah kecil itu meringkuk di dekat ekor ular raksasa itu, dan lidahnya terjulur dari mulutnya, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit di wajahnya sama sekali. Liang Si sangat kesal, dan buru-buru mendongak. Satu orang dan satu rubah tiba-tiba saling memandang di udara. Keputusasaan, keengganan, dan kesengsaraan di mata rubah kecil jatuh ke mata Liang Si, dan hati sanubari. Itu juga bertanggung jawab untuk ditangkap oleh ular raksasa. Memikirkan hal ini, Liang Si tidak lagi ragu-ragu, dan segera setelah dia menggertakkan giginya dan beberapa kali berlari, dia melompat dan menendang leher ular raksasa itu. Setelah diberdayakan oleh Yuan Qingyang dan memasukkan Wanyan Zhenli, kekuatan ledakannya mencapai tingkat yang mencengangkan, dan tendangan ini membawa momentum yang menggelegar. Ular raksasa itu tidak pernah membayangkan bahwa seorang manusia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Ketika leher Liang Si dipukul, tubuh ular besar itu menabrak tebing di sebelahnya dengan keras, dan kerikil terbang ke udara. Melihat Liang Si datang untuk menyelamatkan terlepas dari tubuhnya, tatapan kompleks tiba-tiba muncul di mata rubah kecil. Mengambil keuntungan dari kesempatan kerusakan berat ular raksasa, dia merobek ekornya dan melarikan diri. Deru gunung yang runtuh membuat gendang telinga orang sakit, ketika Liang Si jatuh ke tanah, debu di depan matanya penuh dengan debu yang beterbangan dan dia tidak tahu arah. Lain kali, aku pasti tidak akan menggali ke dalam hutan lebat. Liang Si, yang menderita kerugian hari ini, meludah ke tanah dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan bulu-bulu di bagian belakang kepalanya meledak. Titik. Sebuah lentera merah besar muncul dengan ngeri di depannya, dan bau busuk menekannya dengan kekuatan hisap yang besar. Mata Liang Si melebar, hanya untuk melihat bahwa taring di dalam mulut ular yang penuh lipatan terjalin, lendir menetes dari rahang atas ke tanah, dan daging lengan merah muda terus menggeliat. Persetan. Ketakutan yang sangat besar membuat kemarahan Liang Si langsung memuncak, dan dia mengambil sepotong kayu di sampingnya dan menusukkannya ke mulut ular. Ular raksasa tidak pernah begitu tidak berguna di hutan ini seperti sekarang ini, dan binatang alam juga telah sepenuhnya diilhami, dan lebih baik mati daripada mencabik-cabik orang di depannya yang telah menghancurkan perbuatan baiknya. Rubah kecil melompat turun dengan tergesa-gesa ketika dia melihat pemandangan ini dari tempat yang tinggi. Tapi tangan Liang Si yang penuh paku telah menusuk ke dalam mulut ular raksasa itu, dan darah kental keluar dari bagian belakang lehernya, dagingnya yang lembut memantulkan kilau merah muda di bawah sinar matahari. Melihat tubuh ular raksasa itu berputar dan sedikit gemetar, rubah kecil tahu bahwa tidak mungkin lagi ditusuk oleh Liang Si, dan segera berlari ke arah Liang Si dengan gembira. Ketika dia sampai di mulut ular besar, rubah kecil terkejut. Lengan kanan Liang Si tertusuk oleh taring ular raksasa, dan darah menetes dari taringnya, berubah menjadi biru hitam. Saat ini, Liang Si hanya merasakan lengannya kesemutan, dan dia tidak merasakan sakit apapun setelah menderita luka yang begitu serius. Dia merasakan jantungnya berdebar, dan ketika dia melihat warna darah, dia mengerti itu. Ular itu berbisa. Saya harap lelaki tua itu memberi saya kemampuan untuk melawan racun. Dia berdoa dalam hati, tetapi Liang Si segera menyadari bahwa penglihatannya mulai kabur, dan seluruh tubuhnya terasa panas. Bukankah ini sebenarnya diracuni? Liang Si hanya merasa tubuhnya panas dan dingin, dan sosok di depannya tumpang tindih. Melihat rubah kecil perlahan berjalan ke arahnya, matanya yang gelap penuh. Khawatir, Liang Si dengan enggan menggerakkan sudut mulutnya, aku pasti terpesona. Bagaimana hewan bisa memiliki perasaan? Bukan, mata rubah benar-benar basah. Petik 2. Kesadaran Liang Si menjadi semakin kabur saat dia berbicara, dan kata-kata terakhir hampir diucapkan oleh bibirnya. Tepat ketika dia akan jatuh, dia tiba-tiba melihat cahaya merah besar meledak dari tubuh ular raksasa itu, yang telah berhenti bergerak. Tatapan membunuh. Jantung Liang Si berdetak kencang, tetapi tubuhnya di luar kendali, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Melihat Liang Si jatuh ke tanah, wajahnya pucat dan bibirnya pucat, rubah kecil itu buru-buru masuk ke dalam pelukannya dan melengkung, hanya untuk merasakan dadanya sangat panas. Rubah kecil buru-buru melompat ke samping, melihat lampu hijau melintas di telapak tangan Liang Si, dan menatap dengan rasa ingin tahu. Lampu hijau berkedip-kedip, seolah mengungkapkan sesuatu, dan saat terpesona, aura pembunuh yang dingin tiba-tiba menyelimuti tubuh rubah kecil itu. Rubah kecil itu menoleh dan melihat bahwa ular raksasa, yang telah benar-benar mati, sebenarnya melingkar lagi, menatap dirinya sendiri dengan tatapan kebencian di matanya, dan luka di tubuhnya juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Ke mata telanjang, itu tertegun,
dan tidak pernah berpikir bahwa ular raksasa itu akan memiliki kemampuan ini. Rubah kecil itu menoleh untuk melihat Liang Xi, yang pucat dan jatuh ke tanah, gigi perak mengatup di depannya dan menghadapi ular raksasa itu. Mata ular raksasa itu penuh dengan ejekan dan penghinaan, dan dia membuka mulutnya untuk menggigit kepala rubah kecil dan Liang Xi, kali ini pasti menang. Tepat ketika rubah kecil itu memutuskan untuk melawan ular raksasa itu secara langsung, lampu hijau di tubuh Liang Xi di belakangnya begitu terang hingga tusukan itu membuat mata orang-orang sakit. Rubah kecil tidak bisa membantu tetapi menutup matanya dengan erat, dan ular raksasa itu juga pusing oleh cahaya. Pada saat ini, pohon-pohon di hutan sepertinya merasakan panggilan lampu hijau dan bergoyang bersama. Cabang-cabang pohon terdekat tumbuh dengan cepat, seolah-olah hidup, mereka membentang dari segala arah dan membungkus ular raksasa itu dengan erat. Ular raksasa telah hidup di hutan ini selama ratusan tahun. Setiap kali dia melihat pemandangan seperti itu, dia sangat ketakutan sehingga hatinya hancur, dan dia memutar dan berjuang mati-matian. Namun, semakin banyak cabang dan tanaman merambat yang menjeratnya dengan erat, cabang-cabang itu menembus tubuhnya seperti tombak, dan suara cabang yang terbelah di tubuh ular itu bisa didengar langsung oleh kulit kepala rubah kecil yang tidak jauh dari sana. Semakin ular raksasa itu berjuang, semakin sulit cabang-cabangnya dimasukkan. Ketika ular raksasa itu berhenti bergerak, tubuh ular itu penuh lubang dan hampir tidak ada sepotong daging yang bagus untuk dilihat. Darahnya mengalir, dan itu tampak menakutkan. Tubuh besar ular raksasa itu tertusuk ranting-ranting ke sarang lebah dan jatuh ke udara, darah mengalir menuruni ranting-ranting dan berkumpul di tanah membentuk danau kental berwarna merah darah, yang membuat orang merasa kedinginan dari telapak kaki mereka. Kaki ke dasar hati mereka sekilas. Ketika ular raksasa itu mati sepenuhnya kali ini, lampu hijau berangsur-angsur memudar. Rubah kecil itu menatap Liang Xi yang tidak sadarkan diri saat ini dengan mata yang rumit. Baru saja, pohon-pohon raksasa di sekitarnya tumbuh liar bersama-sama dan membunuh ular raksasa itu, jelas karena cahaya hijau yang memancar darinya, rubah kekuatan kecil yang sebenarnya harus dapat mengendalikan makhluk pohon yang secara alami tahu. Mereka yang dapat mencapai kondisi ini harus menjadi master kultivasi, tetapi bagaimana master kultivasi dapat mengandalkan pertarungan tangan kosong? Dan orang ini sepertinya tidak memiliki senjata ajaib di tubuhnya, dan menguasai ilmu pedang. Setelah memikirkannya sebentar, rubah kecil itu berhenti memikirkannya, karena kondisi kesehatan Liang Xi saat ini tidak dapat ditunda lagi, jika tidak, bahkan Daluo Jinxian tidak dapat menyelamatkan serangan beracun itu. Penangkal terbaik untuk racun ular jenis ini secara alami adalah empedu ular raksasa ini. Rubah kecil melompat beberapa kali ke ular di udara. Darah tubuh ular raksasa telah dikosongkan, dan tubuh ular itu lunak dan pingsan saat ini. Temukan posisi menonjol untuk mengeluarkan empedu ular, dan rubah kecil datang ke sisi Liang Xi dengan itu di mulutnya. Setelah memakan empedu ular ini, ia tidak hanya dapat mendetoksifikasi, tetapi juga memiliki beberapa kemampuan dari ular raksasa ini. Berpikir bahwa ular raksasa itu dapat menyembuhkan lukanya dengan cepat dengan sendirinya, rubah kecil itu memiliki niat untuk menelan kantong empedu ular di benaknya dan segera mengabaikannya. Memasukkan empedu ular berwarna merah darah ke dalam mulut Liang Xi, melihat tenggorokannya menggeliat dan menelan, rubah kecil itu duduk di samping dengan patuh, menatap wajah cantik Liang Xi dengan linglung.